Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matriks, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis matriks. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Kompetensi dasar 4.3-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian dapat mendefinisikan matriks, mendefinisikan jenis-jenis matriks, dan menggunakan prosedur matriks dan operasinya dalam penyelesaian masalah kontekstual. Oke, baik ya. Sekarang kita mulai pelajari materi tentang matriks. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, pernah kan kalian amati denah tempat duduk di kelas? Berdasarkan denah tersebut, pada baris dan kolom, berapakah kalian berada? Nah, dan siapa sajakah yang duduk pada baris pertama? Nah, dengan menggunakan matriks, kalian dapat meringkas penyajian denah tersebut sehingga dengan mudah dapat diketahui letak tempat duduk kalian dan teman kalian. Nah, ini contoh permasalahan lain mengenai matriks. Bisa kalian lihat ya. Seorang statistikawan sedang melakukan penelitian pada suatu perpustakaan di suatu kota mengenai minat baca anggota perpustakaan berdasarkan usia dan jenis buku. Ia mengelompokkan usia menjadi 3 bagian, yaitu anak-anak kurang dari sama dengan 13 tahun, remaja antara 14 sampai 21 tahun, dan dewasa lebih besar dari sama dengan 22 tahun. Sedangkan jenis buku dikelompokkan menjadi buku fiksi, non-fiksi, dan pengetahuan umum. Hasil penelitiannya disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, bisa kalian lihat datanya bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, dari angka-angka yang tadi kita buat di dalam tabel dapat kita tulis ke dalam kotak yang merupakan jumlah orang yang meminjam buku berdasarkan usia dan jenis buku yang dipinjam. Nah, ternyata data yang tadi bisa kita buat sederhana menjadi seperti ini penulisannya. Nah, jadi matriks itu untuk memudahkan penulisan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang mengenal bentuk dan ciri matriks. Nah, perhatikan tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini. Tabel 1 mengenai jurusan ya. Banyak wisudawan dari program kependidikan dan program non-kependidikan. Sedangkan tabel 2 data kehadiran siswa, sakit, izin, alpa. Nah, dari 2 tabel ini dapat kita buat ke dalam kelompok bilangan. Tabel 1 dapat kita buat seperti ini. Nah, susunannya berbentuk persegi panjang. Sedangkan kelompok bilangan pada tabel 2 berbentuk persegi. Nah, jadi matriks itu apa?
Matriks itu susunan bilangan yang disusun dalam baris-baris dan kolom-kolom yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Susunan bilangannya itu diletakkan di dalam kurung biasa, seperti ini kurung biasa, atau kurung siku. Nah, seperti ini kurung siku. Jadi penulisan matriks itu bukan menggunakan kurung kurawal, tetapi menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Oke. Nah, penulisan matriks juga dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya ya. Selanjutnya, pengertian dan istilah dalam matriks. Ada istilah-istilah dalam matriks. Yang pertama, baris. Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matriks. Kolom dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matriks. Ketiga, elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan yang menyusun matriks itu. Nah, bisa kita lihat contoh. Ada contoh matriks. Seperti ini ya, contoh matriks. Nah, yang mana yang disebut dengan baris? Nah, ini 2, 1, 5 itu disebut dengan baris pertama. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Sedangkan yang namanya kolom itu yang vertikal. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, bilangan-bilangan yang di dalam matriks ini disebut elemen matriks. Jadi di dalam baris pertama elemen matriksnya memuat 2, 1, 5. Kolom kedua elemennya memuat 1, 7, 4, 2. Nah, seperti itu. Jadi, matriks ini mempunyai baris berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi, matriks ini mempunyai baris 4 dan kolom 1, 2, 3. Kolom 3. Jadi, matriks ini mempunyai 4 baris dan 3 kolom. Ya. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan dengan ordo matriks. Banyak baris dan kolom dari suatu matriks menentukan ordo atau ukuran dari matriks. Misal, diketahui matriks B, 2, 5, 4, 3, negatif 1, 2. Berapa banyak baris dari matriks B? Ada berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Ada berapa banyak kolom dari matriks B? 1, 2. Banyaknya kolom ada 2. Nah, dalam hal ini, jadi matriks B dikatakan berordo atau berukuran 3 kali 2 dan dituliskan dengan notasi B 3 kali 2. Artinya, matriks B memiliki ordo 3 kali 2 atau memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah, penulisannya selalu baris dahulu baru kolom. Nah, dan banyak elemen dalam matriks B ditentukan oleh 3 kali 2 sama dengan 6. Yaitu merupakan hasil kali antara banyak baris dengan banyak kolom dari matriks B. Nah, jadi banyak elemen dari matriks B itu sebanyak
3 kali 2 yaitu 6. Betul kan? Ada 6 elemennya. Ya. Jadi ordo itu adalah ukuran dari matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom dari matriks itu. Banyaknya elemen bisa kalian tentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks itu. Baik, selanjutnya jenis-jenis matriks. Ada banyak jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Atau bisa kita tulis, matriks baris itu berordo 1 kali n. Barisnya 1, kolomnya n. Bebas kolomnya, cuma barisnya ada 1. Nah, salah satu contohnya ini ada matriks P, barisnya 1 kan, kolomnya ada 2. Yang kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Matriks kolom maksudnya ya, matriks kolom berordo M kali 1, dengan M adalah jumlah baris. Contoh dari matriks kolom seperti ini. Jadi kolomnya ada 1. Ya. Jadi matriks A ini berordo 3 kali 1. Barisnya 3, 1, 2, 3. Kolomnya 1. Ya, selanjutnya yang ketiga, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Jadi berordonya M kali M. Jadi bebas, baris dan kolomnya tidak sama. Jadi bentuknya berbentuk persegi panjang. Seperti ini, ada barisnya ada berapa? Ada 2, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Matriks T, barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya ada 2. Keempat, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Nah, jadi kalau matriks persegi, banyaknya baris dan kolom harus sama. Jadi ini misalkan berordo 2 kali 2, atau berordo 3 kali 3, 4 kali 4, 6 kali 6. Ya, jadi banyaknya baris dan kolom harus sama. Kelima, matriks segitiga. Nah, coba kalian perhatikan matriks F berordo berapa? 4 kali 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Dan matriks G juga sama berordo 4 kali 4. Nah, di bawah diagonal utama nilainya elemennya berapa? 0. Atau di atas diagonal utama elemennya 0. Nah, jadi yang dinamakan matriks segitiga itu adalah suatu matriks persegi. Jadi matriksnya persegi, harus berordonya n kali n. Dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Diagonal utama itu yang ini ya. Nih, yang diagonal. Nah, jadi di atas atau di bawah diagonal utamanya, elemen-elemennya semuanya 0. Jadi itu dinamakan matriks segitiga. Keenam, matriks diagonal. Dengan memperhatikan konsep pada matriks segitiga di atas yang tadi, jika kita cermati kombinasi pola tersebut pada suatu matriks persegi, seperti matriks berikut ini. Nah, jadi, kalau matriks diagonal itu, matriks dengan
pola semua elemennya bernilai 0, kecuali elemen diagonal utamanya tidak semua 0. Nah, jadi kalau matriks diagonal itu, pada elemen diagonal utama tidak semuanya 0, sisanya 0 semua gitu. Ini kan, ini diagonal utamanya 1 sama 5, sisanya 0. Ini juga diagonal utamanya 2, 0, 3, tapi sisanya 0. Diagonal utamanya boleh ada 0, ya kan? Diagonal utamanya tidak semua 0. Lanjut, matriks identitas. Nah, kalau yang namanya matriks identitas, diagonal utamanya itu bernilai 1. Yang lainnya bernilai 0. Ya, namanya matriks identitas. Biasanya ditulis dengan I. Ya, ini matriks identitas dengan order 2 kali 2. Dan ini, dan matriks identitas itu harus berupa matriks persegi. Jadi diagonal utamanya bernilai 1 dan lainnya bernilai 0. Paham ya? Yang terakhir, matriks 0. Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Dan dinotasikan dengan O, matriks 0. Sama. Jadi semua elemennya bernilai 0 semua ya. Oke. Ya, bisa kita lihat. Nah, coba sekarang balik lagi ke sini. Jadi ini ada contoh sebuah matriks. Coba elemen. Kan elemen itu bilangan-bilangan yang ada di matriks kan. Dari matriks ini, elemen yang terletak pada baris kedua kolom ke-1. Elemennya berapa? Baris kedua. Begini kan? 1, 2. Berarti ada yang di sini baris kedua. Kolomnya ke-1. Kolom ini. Berarti yang mana? Nah, ini negatif 1. Jadi negatif 1 ini elemen yang terletak di baris kedua kolom ke-1. 6. 6 ini elemen yang terletak di baris ke-3. 1, 2, 3. Kolom ke-1, 2, 3. Kolom ke-3. Jadi 6 ini elemen yang terletak di baris ketiga kolom ke-3. Ya, cukup itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya nanti kita akan lakukan diskusi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.